Soal nomor 16, perhatikan pernyataan berikut. Salah satu tokoh pendiri Indische-Partij, kedua berjuang dalam Volksraad, yang ketiga fotonya diabadikan dalam pecahan koin rupiah pada tahun 2016. Berdasarkan keterangan tersebut, tokoh pergerakan yang dimaksud adalah A. Wahidin Sudirohusodo, B. Cipto Mangunkusumo, C. Suwardi Suryaningrat, D. Tirto Adisuryo, E. Dr. Sutomo. Kita bahas teman-teman, ini merupakan tokoh pergerakan nasional, yakni tokoh dari Indische-Partij, terkenal dengan 3 serangkai, yakni E.V. Doesdekker atau Danu Dirja Setiabudi, kemudian Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Dari option ini berarti tinggal pilihannya B atau C, karena Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan tokoh penggagas lahirnya Budi Utomo, sedangkan Tirto Adisuryo merupakan bapak pers yang ikut membidani lahirnya Sarekat Dagang Islam, sementara Dr. Sutomo merupakan tokoh pendiri dari Budi Utomo. Jadi jawabannya adalah B. Cipto Mangunkusumo. Ini merupakan uang koin Rp200 teman-teman yang keluar pada tahun 2016. Selain itu juga ada pecahan 100.000 yang mana gambarnya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian pecahan 50.000 yang gambarnya merupakan Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Kemudian pecahan 20.000 adalah Gerungan Saul Samuel Josias Ratulangi atau lebih kita kenal dengan nama San Ratulangi, merupakan gubernur pertama di daerah Sulawesi. Kemudian pecahan 10.000 yakni ada gambar dari Ken Skaisepo, merupakan tokoh di Papua. Kemudian ada pecahan 5.000 yakni Idam Khalid, tokoh dari Kalimantan Selatan. Kemudian pecahan 2000 ada namanya Muhammad Husni Tamrin. Pecahan 1000 ada tokoh perempuan dari Aceh yakni Cut Mutia. Kemudian pecahan 1000 logam itu ada gambar I Gusti Ketut Puja, merupakan gubernur pertama dari Sunda Kecil. Kemudian pecahan 500 ada namanya Letnan Jenderal TB Simatupang. Pecahan 200 ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan pecahan Rp100 ada namanya Prof. Dr. Insinyur Herman Johannes yang pernah menjabat sebagai Rektor UGM. Selanjutnya soal nomor 17. Perhatikan informasi berikut. 1. Menetapkan 12 kementerian. 2. Pengangkatan presiden dan wakil presiden. 3. Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. 4. Pembentukan komite nasional. Hasil sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4, dan E. 3 dan 4. Hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus antara lain menetapkan 12 kementerian, dan yang kedua adalah pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. Adapun 12 kementeriannya ini teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Kehakiman, Pengajaran, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Departemen Sosial, Keamanan Rakyat, dan Penerangan. Dan 8 provinsinya ini teman-teman. Bisa teman-teman pause dulu dibaca mengenai menteri-menteri dan gubernurnya. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Kalau 2 dan 4 ini merupakan hasil dari sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus yang menghasilkan 3 keputusan, yakni pengangkatan presiden dan wakil presiden, kemudian pembentukan Komite Nasional Indonesia, dan juga mengesahkan UUD. Sedangkan untuk hasil sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus itu menghasilkan 3 keputusan, yakni pembentukan KNIP dan KNID, kemudian pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, kemudian juga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya soal nomor 18, konflik Palestina-Israel yang berawal dari deklarasi Balfour pada tahun 1917 sampai saat ini masih berlangsung. Hal ini karena A. Negara-negara adidaya dalam Perang Dingin terlibat dalam konflik. B. Konflik Hamas dan Intifadanya yang merupakan bagian dari dua negara tersebut sudah mengakar. C. Israel sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi setelah berdiaspora lama dan kebetulan diberi tanah Palestina sesuai dengan deklarasi Balfour. D. Ladang minyak di tepi barat merupakan daerah yang menjadi rebutan antara Amerika Serikat, Inggris, Rusia, hingga konflik tidak hanya melibatkan Palestina dan Israel. E. Israel mengeklaim bahwa Palestina merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab
kitab sucinya, sedangkan Palestina mengeklaim bahwa dari dulu sudah mendiami wilayah tersebut. Kita bahas mengenai Deklarasi Balfour sendiri teman-teman, ini merupakan materi sejarah untuk kelas 12. Deklarasi Balfour ini dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour yang ditujukan kepada tokoh komunitas Yahudi di Inggris, yakni Lionel Walter Rothschild. Isi dari Deklarasi Balfour sendiri yakni dukungan dari pemerintah Inggris kepada orang Yahudi untuk mendirikan negara untuk orang-orang Yahudi. Nah, ini juga berawal dari gerakan yang namanya Zionisme yang dibuat oleh Theodor Herzl yang ingin kembali ke Bukit Zion, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 19. Masa pemerintahan demokrasi liberal ditandai berkembangnya sistem berdemokrasi hingga puncaknya penyelenggaraan pemilu 1955. Pelaksanaan pemilu 1955 dianggap berhasil karena A. Pemilu pertama dengan persentase tinggi dan jauh dari kecurangan. B. Pemilu yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. C. Penyelenggaraan pemilu di tengah kekacauan dan kondisi politik yang tidak menentu. D. Pemilu 1955 merupakan bukti keberhasilan persaingan antar partai politik di parlemen. Dan yang E. Bukti nyata kesinambungan program yang dirancang oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kita bahas teman-teman, ini merupakan materi demokrasi liberal. Kalau materi sejarah Indonesia bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12. Pemilu 1955 ini merupakan pemilu pertama di Indonesia pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu sendiri dibagi dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR. Kemudian tahap yang kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Konstituante ini merupakan badan khusus untuk membuat undang-undang dasar baru. Adapun 4 partai pemenang pemilu yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI, kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat adalah PKI. Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia dengan bukti tidak adanya politik uang, partisipasi yang tinggi dari rakyat Indonesia, adanya kebebasan dari partai politik dan perseorangan untuk mengikuti pemilu, serta berlangsung dengan tertib dan aman. Jawabannya adalah A. Soal terakhir, soal nomor 20. Perhatikan data berikut: pembubaran Departemen Penerangan, pencabutan aturan tentang pemberedaran pers, pemberian abolisi terhadap tahanan politik, dan yang keempat, pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, dan yang E. 3 dan 4. Kita bahas teman-teman, ini merupakan masa reformasi. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian kelas 12, di mana yang ditanyakan adalah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, merupakan presiden pertama pasca reformasi hasil pemilu dari 1999, menjabat dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, berpasangan dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional, adapun kebijakannya antara lain membubarkan Departemen Penerangan, kemudian ada Departemen Sosial. Kedua departemen ini dibubarkan karena Departemen Penerangan ini merupakan dulunya digunakan untuk pemberedelan pers, untuk pengekangan kebebasan pers. Yang Departemen Sosial ini ditutup gara-gara dianggap presiden sebagai sarang dari koruptor. Kemudian memisahkan antara TNI dan Polri sesuai dengan agenda reformasi, yakni penghapusan dui fungsi ABRI, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK yang merupakan cikal bakal dari KPK, memperbolehkan perayaan Imlek di tempat umum karena pada masa Orde Baru tidak boleh, pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua, juga mengusulkan penghapusan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 mengenai pelarangan ajaran komunisme dan marxisme di Indonesia. Adanya pertentangan antara parlemen, yakni dengan DPR, MPR, dan menteri-menterinya, Gus Dur akhirnya mengeluarkan maklumat tanggal 22 Juli 2001, membuat Gus Dur akhirnya pada tanggal 23 Juli 2021, Gus Dur diturunkan jabatannya dari presiden, kemudian digantikan oleh wakilnya yakni Megawati Soekarno Putri. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 4. Untuk 2 dan 3 ini merupakan kebijakan dari Presiden Habibie, teman-teman. Demikian materi mengenai pembahasan latihan soal SBMPTN tahun 2022.
Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa lolos sesuai dengan jurusan dan universitas yang kalian pilih masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.